Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Walatika, NIM 2311226. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum, yang mana tugasnya adalah menjawab 2 soal dari ibu dosen pengampu. Langsung saja, soal yang pertama adalah, apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Lalu, apakah perubahan tersebut didasarkan oleh kebutuhan siswa atau arus dari kebijakan formal? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi, poin pertama yang saya tangkap dari pertanyaan ini adalah apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Jadi ada beberapa faktor penyebab pergantian kurikulum. Yang pertama, dinamika kebijakan pendidikan nasional. Dinamika kebijakan pendidikan nasional ini menjadi faktor pergantian kurikulum. Kenapa? Karena kebijakan pendidikan nasional ini juga menimbang dari beberapa masalah yang terjadi atau beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi kurikulum agar relevan untuk kedepannya. Selanjutnya yang poin kedua, faktor penyebab pergantian kurikulum yaitu karena perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi seiring berjalannya zaman, ilmu pengetahuan ini juga ikut berkembang. Untuk itu, kenapa terjadi pergantian kurikulum? Karena kita harus mengikuti perkembangan pendidikan juga. Ini perkembangan pendidikan tidak hanya terjadi di pengetahuan umum saja, tetapi juga terjadi pada pengetahuan agama Islam. Contohnya, seperti munculnya bank syariah gitu. Nah, apakah itu termasuk dengan syariat Islam? Nah, disitu kan mulai berkembang lagi ilmu-ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Untuk itu, perkembangan ilmu pengetahuan juga termasuk faktor penyebab pergantian kurikulum. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini juga sangat mempengaruhi pergantian kurikulum. Kenapa? Karena dulu di saat kita mungkin masih mengalami pembelajaran konvensional, di mana siswa ini hanya berfokus kepada guru saja. Terjadilah kejenuhan dari siswa. Jadi, seiring berkembangnya zaman, kita juga harus mengikuti teknologi. Jangan stuck di zaman yang tidak sama sekali mengandalkan teknologi. Selain itu, teknologi juga mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran. Kenapa? Seperti misalnya saya ambil contoh, guru sedang menjelaskan tawaf gitu. Untuk bagian prakteknya, jika guru menggunakan teknologi, guru hanya cukup menampilkan video tata cara tawaf, tidak perlu mempraktekkan dengan berkeliling seperti itu. Jadi ini juga lebih efektif. Dan perkembangan teknologi ini juga yang menyebabkan pergantian kurikulum. Selanjutnya, menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa karena tuntutan perkembangan zaman. Seperti yang saya katakan tadi, perkembangan ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, materi pembelajaran kebutuhan siswa ini akan berubah tentunya di setiap zamannya kan. Jadi kita harus menyesuaikan materi pembelajaran ini dengan kebutuhan siswa, karena
tuntutan perkembangan zaman tadi. Untuk itu, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi merupakan penyebab pergantian kurikulum. Tapi yang paling penting ada lagi satu faktor penyebab pergantian kurikulum yang harus diperhatikan, yaitu aspek psikologi siswa. Jadi aspek psikologi siswa ini harus diperhatikan karena jika psikologi siswa terganggu, otomatis pembelajaran juga atau saat pembelajaran mereka tidak akan bisa menerima pembelajaran itu secara menyeluruh atau secara utuh. Untuk itu, aspek psikologi siswa ini harus bisa dimengerti oleh guru, dan itu juga harus menjadi bentuk penilaian dari guru. Maka dari itu ini juga menjadi penyebab pergantian kurikulum. Lanjut, di soal yang pertama ada 2 poin ya. Yang 2 poinnya ini saya menangkap dari pertanyaan, yaitu apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan siswa atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan siswa atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Jadi, penyebab pergantian kurikulum ini tidak hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal, seperti kebijakan pemerintah atau politik pendidikan, tetapi juga didasarkan oleh kebutuhan siswa. Ini yang paling penting. Jadi perubahan itu lebih didasarkan dari kebutuhan siswa. Seperti itu. Ini juga bisa didasarkan dari kurikulum baru di madrasah, khususnya di madrasah, yaitu nama kurikulumnya adalah kurikulum berbasis cinta. Jadi apa sih kurikulum berbasis cinta itu? Jadi kurikulum berbasis cinta ini adalah acuan dalam mengatur implementasi kurikulum dengan nilai-nilai cinta sebagai inti pendidikan di madrasah. Ini keputusan bisa dilihat di keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6077 tahun 2025 tentang kurikulum berbasis cinta, di mana peserta didik ini untuk menanamkan nilai-nilai cinta kasih, toleransi, dan juga harmoni dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih mengedepankan kepada pengalaman, kreativitas, dan lebih menyenangkan tentunya. Karena didasari dengan nilai cinta kasih sayang, dan cinta sebagai bentuk cinta. Dan di KBC ini juga mencakup dari poin yang terakhir saya sebutkan sebelumnya, yaitu aspek psikologis. Ini sangat berkaitan ya, karena aspek psikologis inilah yang mencakup dari nilai kasih sayang, kepedulian, dan kepekaan. Jadi siswa ini akan dituntut lebih aktif dengan sebuah pengalaman tentunya, dan nilai emosional dan moral yang lebih baik tentunya. Lanjut, untuk soal yang kedua, bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam? Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi? Harus digarisbawahi, dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi.
Lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Jadi menurut saya, yang saya lihat saat pergeseran kurikulum PAI dari yang orientasinya hafalan lalu bergerak ke orientasi kompetensi, ini menunjukkan berarti terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Ini yang pertama ya, terjadinya menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran. Karena di saat orientasi hafalan, siswa ini maksudnya peserta didik ini hanya dituntut untuk sebuah materi saja, tidak lebih kepada praktiknya atau implementasinya. Padahal perlu diperhatikan juga implementasi untuk pembelajaran. Kenapa? Karena di saat kita di lapangan atau di kehidupan nyata, sesungguhnya masalah akan kita temui saat kita benar-benar merasakan mengalaminya sendiri. Masalah akan terlihat saat kita mengalaminya sendiri. Jadi kalau kita hanya berpusat pada teori, tentunya itu akan terbatas. Kalau kita juga belajar tentang implementasinya atau pengaplikasiannya, tentunya kita juga akan menemukan hal-hal baru yang akan menjadi sebuah pengetahuan yang menjadikan peserta didik ini akan lebih mengerti dan lebih mendalam atau lebih mengetahui pengetahuan itu dengan mendalam. Pastinya kan ya. Lalu poin yang kedua yang saya dapat, jika orientasi hafalan bergerak ke orientasi kompetensi ini, yaitu menekankan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan relevan. Di saat peserta didik berorientasi ke kompetensi, otomatis kompetensinya mereka juga akan diuji. Jadi kompetensi itu apa sih? Kompetensi ini adalah kemampuan siswa. Jadi jika hanya mengandalkan hafalan, seorang siswa ini seorang siswa ini akan sulit memahami jika tidak melakukan pengaplikasiannya, implementasinya. Di sini menekankan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan relevan. Jadi pengalaman belajar ini juga penting, karena jika kita melakukan langsung ke lapangan, tentunya siswa ini lebih interaktif karena langsung idenya disampaikan kepada teman-temannya, ataupun untuk poin yang kedua akan saya ulangi, menekankan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan relevan. Jadi saat orientasi kompetensi ini, pengalaman pembelajarannya sangat menekankan kepada pengalaman belajar. Tentunya pengalaman belajar ini ya dari implementasinya tadi. Di saat implementasi dia akan lebih interaktif dan relevan. Relevan ini karena dia akan terjun langsung gitu kan, langsung melihat gitu kondisi terkininya, masalah terkininya tuh apa gitu, untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusinya gitu. Lalu pertanyaan poin yang kedua ini, menurut Anda apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Dampaknya dari orientasi hafalan bergerak ke orientasi kompetensi. Dampaknya bagi calon guru PAI. Jadi dampaknya ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan dan juga sekaligus peluang bagi calon guru PAI. Kenapa saya sebut tantangan sekaligus peluang? Karena
perubahan tentunya akan memicu tantangan ya. Yang mana tantangannya yang pertama perlu menyesuaikan metode pembelajaran. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya di soal nomor 1, di saat dulu metode pembelajaran hanya menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah. Ya seperti itulah metode ceramah gitu kan, sangat membosankan dan membuat peserta didik ini jenuh. Karena ini kan kita tuh tidak tidak hanya dihafalan kan, tetapi juga ke kompetensi. Jadi ini melatih kemampuan siswa juga. Jadi melatih kemampuan siswa ini bisa dengan cara diskusi, presentasi, tanya jawab seperti itu. Jadi itulah tadi yang pertama, perlu menyesuaikan metode pembelajaran. Itu. Lalu tantangan yang kedua, ini menuntut guru juga untuk lebih adaptif dan inovatif. Seperti tadi, kita harus lebih melakukan pendekatan terhadap siswa. Kalau dulu ada istilahnya, saya lupa apa itu. Intinya siswa yang harus berfokus kepada guru. Tetapi ini sekarang bisa ada juga istilahnya student center ya. Nah, student center itu jadi tidak hanya berfokus kepada guru saja, akan tetapi kepada siswa. Ya, contohnya seperti diskusi, presentasi, atau apapun lainnya. Adaptif dan inovatif. Inovatif ini kita harus menciptakan inovasi yang baru ya, sebagai calon guru PAI. Yang mana sekarang sudah banyak sekali metode pembelajaran yang bervariatif tentunya. Ada video kritikal, ada ada bola salju, ada metode jigsaw, ada mind mapping dan lain sebagainya. Itulah yang menuntut guru untuk lebih adaptif dan inovatif. Itu tantangannya. Dan peluangnya, tadi kan saya mengatakan tantangan sekaligus peluang. Nah, peluangnya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, di saat kita melakukan pendekatan dan menciptakan inovasi, tentunya itu akan membuat kita menjadi guru yang profesional. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Ibu, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.